Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Roni Aprianto, SEMPD, selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Strategis. Dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan Strategi Korporasi. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Beli Wirawijaya. Kedua ada Koirul Agung Bayu. Dan ketiga ada Faros Nadiatul Ulya. Baiklah, yang pertama ada pengertian strategi korporasi. Strategi pada tingkat korporat atau corporate level strategi adalah berbagai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan menjalankan usaha di berbagai pasar atau berbagai jenis industri secara simultan. Yang kedua ada grand strategi. Strategi korporat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kategori orientasi strategi yang sering juga disebut dengan sebagai grand strategi. Ketiga grand strategi tersebut adalah strategi pertumbuhan atau growth strategi. Yang kedua ada strategi stabilitas atau stability strategi. Dan ada strategi penciutan usaha atau restructuring strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Koirul Agung Bayu. Baik, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Beli. Yang selanjutnya yaitu strategi pertumbuhan atau growth strategi. Dalam strategi pertumbuhan, perusahaan mengembangkan aktivitas usaha baik melakukan konsentrasi dalam industri yang sekarang ini dijadikan oleh perusahaan maupun diverifikasi dengan memasuki industri baru di luar industri yang selama ini menjadi dominan bisnis perusahaan. Inti dari strategi pertumbuhan sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu stabilitas strategi atau stability strategi. Ditandai dengan berlanjutnya operasi perusahaan dengan aktivitasnya saat ini tanpa disertai perubahan arah yang signifikan dalam pengelolaan usaha perusahaan. Strategi ini akan berhasil dalam jangka pendek, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang melayani ceruk atau relung pasar. Tetapi jika relung pasar tersebut sudah meraih pesaing yang lain, maka strategi stabilitas bisa sangat membahayakan bagi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi penyihatan. Strategi penyihatan ini perusahaan merupakan sebuah langkah yang diambil oleh perusahaan atas kondisi strategis yang tidak baik dan mengancam keberlanjutan usaha. Faktor-faktor yang mengenai dari ketidaksehatan perusahaan dapat dilihat dari lingkungan bisnis, internal perusahaan, atau kombinasi dari keduanya. Keputusan strategis yang tidak serius dalam mengatasi ketidaksehatan perusahaan dapat menyebabkan kerugian panjang dan dibutuhkan proses penyihatan organisasi dengan segera, baik dari sisi penyihatan strategi dan penyihatan operasionalnya. Analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan kepemimpinan.
A yaitu perspektif manajerial, yang B yaitu perspektif kepemimpinan. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Faras. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Bayu, yaitu mengenai perspektif manajerial. Ada dua tahap pokok dalam analisis profil perusahaan, yaitu yang pertama identifikasi komponen variabel internal dan yang kedua evaluasi terhadap komponen. Selanjutnya perspektif kepemimpinan. Perspektif kepemimpinan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis ini memberikan tekanan pada keunikan kepemimpinan dan karakteristik kepemimpinan. Selanjutnya, pendekatan PIMS. Pendekatan yang diperkenalkan oleh General Electric ini mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya ROI atau Return on Investment dengan menggunakan model regresi. SPI mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan, yaitu yang pertama intensitas investasi, yang kedua pangsa pasar, yang ketiga pertumbuhan pasar, yang ketiga daur kehidupan produk, dan yang terakhir rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Selanjutnya, bentuk-bentuk disverifikasi. Yang pertama ada disverifikasi vertikal. Bentuk disverifikasi vertikal merupakan disverifikasi dari atas ke bawah yang menyatakan bahwa setiap perusahaan secara bebas memasarkan produknya atau tidak harus ke bawahnya. Selanjutnya ada disverifikasi horizontal. Tidak sama dengan vertikal, disverifikasi horizontal merupakan pembagian usaha baik secara konsentris dan konglomeris. Artinya bahwa masing-masing unit produk atau perusahaan yang mempunyai tingkatan dan derajat yang sama. Yang menjadi pembeda adalah target pasar dan kebutuhan calon pembeli. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.